Pemirsa, seorang suami membunuh istrinya sendiri karena cemburu di Karangtengah, Tangerang, Banten. Pelaku kesal karena istrinya tidak pulang selama 3 hari. Warga perumahan Ciledug Indah 2 Karangtengah, Tangerang, Banten digegerkan dengan tewasnya seorang wanita yang dibunuh suaminya sendiri. Pembunuhan terjadi di dalam kamar di mana korban dibunuh menggunakan senjata tajam. Pelaku kesal dan cemburu pada istrinya yang bekerja sebagai sales kabel fiber optik karena 3 hari tidak pulang ke rumah. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Aparat Polres Metro Tangerang Kota yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban. Laki-laki, saudara J bersama anaknya datang ke Polsek. Dia melaporkan bahwa dia telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yang mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian dari laporan tersebut kita tindak lanjuti dengan melakukan pengecekan TKP. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang untuk diotopsi. Sementara pelaku ditahan di Polres Metro Tangerang Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus mendalami peran kedua tersangka penganiayaan santri di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Polisi juga mengusut dugaan keterlibatan pihak Ponpes dan rumah sakit dalam upaya menutupi kematian korban. Kematian Albar Mahdi, santri Pondok Pesantren Gontor 1, Ponorogo, Jawa Timur, perlahan terungkap. Polisi telah menetapkan 2 tersangka yang diduga menganiaya korban hingga tewas. Keduanya merupakan senior korban di Ponpes Gontor. Polisi kini masih mendalami peran kedua tersangka dan mengusut dugaan keterlibatan pihak Ponpes dan rumah sakit. Apakah ikut menutupi kematian korban? Nanti kami akan mengumpulkan alat bukti apakah 2 orang tersangka yang ditetapkan ini bisa melibatkan orang lain atau tidak. Kemudian yang berikutnya, bagaimana tanggung jawab dari pondok terkait dengan kejadian ini. Ini masih berproses dan kami mendengar juga dari pihak keluarga korban akan datang dan kami mungkin akan mengambil keterangan sehingga akan melengkapi proses penyidikan. Peristiwa ini bermula saat korban bersama rekannya mengikuti perkemahan tak jauh dari Ponpes pada pertengahan Agustus lalu. Kemudian korban menghilangkan perlengkapan berkemah. 2 hari kemudian korban dan 2 rekannya dipanggil kedua pelaku. Para pelaku pun memukul kaki korban dengan tongkat pramuka dan memukul bagian dada korban hingga jatuh pingsan. Kedua pelaku lalu membawa korban ke rumah sakit Yasvin Pondok Gontor dalam kondisi sudah tak bernyawa. Setelah dibawa ke rumah duka di Palembang, Sumatera Selatan, keluarga korban mencurigai kematian korban. Keluarga melihat sejumlah kejanggalan di tubuh korban. Keluarga korban lalu melaporkan hal ini kepada pihak Ponpes. Namun polisi baru mengusut kecurigaan keluarga korban setelah keluarga korban bercerita kepada pengacara Hotman Paris Hutapea dan kisahnya viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan juru bicara Pondok Pesantren Gontor, Nur Syahid. Assalamualaikum, selamat sore Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Nur. Pak Nur, polisi sudah menetapkan 2 tersangka, namun polisi masih membuka penyelidikan termasuk soal dugaan keterlibatan Ponpes dalam menutupi kematian korban. Bagaimana pihak Ponpes menanggapi hal ini? Ya, intinya Ponpes tidak pernah mengajarkan kekerasan. Intinya Ponpes sangat menetapkan hukuman dari kekerasan itu dengan keras sekali. Ya, usia kita yang 96 tahun sekarang ini, dengan sekali ini terjadi dan mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi, itu menunjukkan keseriusan Ponpes untuk tidak mentoleransi kekerasan dalam bentuk apapun, bullying dalam bentuk apapun, mendapat imbalan hukuman yang keras gitu. Saya kira itu
sikap ponpes terhadap kejahatan, kekerasan, penganiayaan yang terjadi di lembaga. Jadi lembaga tidak ini. Kalaupun terjadi lebih kepada individu personel daripada pelaku. Oke, Pak Nur, sebelumnya juga orang tua korban ini kan sempat melaporkan bahwa ada kejanggalan terhadap pihak pondok pesantren, namun baru direspon setelah yang bersangkutan juga melaporkan atau memviralkan hal ini di media sosial. Pada saat itu, apa yang dilakukan oleh pondok pesantren untuk menindaklanjuti laporan tersebut? Dari awal kemudian berita ini mencuat, awalnya sudah diterima dengan baik, mungkin ada syarat penerimaan ternyata, itu Gontor nampaknya tidak berbuat karena sudah diterima dan sesuai dengan fakta integritas antara wali santri, calon santri dengan Gontor. Nah, kemudian ada Gontor setelah ini menjadi viral, langsung laporkannya ke pihak polisi. Itu yang diketahui. Pak Nur, publik juga menyoroti keterangan dari pihak Ponpes yang berubah-ubah terkait kematian korban. Di awal disebutkan bahwa korban meninggal karena sakit. Siapa yang mengeluarkan pernyataan ini? Ada di dalam surat surat antaran mayat ke rumah duka. Dalam surat itulah kemudian ternyata tertulis karena sakit. Surat yang diberikan disampaikan kepada orang tua korban. Siapa yang menulis surat ini, Pak Nur? Sedang dalam pemeriksaan oleh pihak polisian, apakah pihak dokter rumah sakit atau pihak daripada pengasuhan, pelaksana pengasuhan santri. Baik Pak Nur, kalau dari investigasi internal pondok pesantren apa sudah dilakukan Pak? Barangkali ada dugaan-dugaan yang lain atau manajemen pondok pesantren yang terlibat mengenai hal ini? Ya, intinya sudah diadakan pemeriksaan oleh polisi terhadap beberapa saksi yang terkait dengan kematian sampai pembawanya ke rumah sakit sampai kemudian pembawaan jenazah sampai ke rumah duka. Itu yang sudah insya Allah beberapa 1-2 hari lagi akan ada rilis ya Polres Ponorogo. Kami sedang menunggu. Oke, sejauh ini sudah ada berapa orang pengurus Ponpes yang diperiksa polisi, Pak? Kalau tidak salah sudah ada 4 orang gitu. 4 orang ini seluruhnya pengurus atau ada santri yang menjadi saksi mata atau rekan korban, Pak? Ada yang juga dari pengurus, yang juga lagi dari yang mengantar korban. Baik, terima kasih Pak Nur Syahid, juru bicara Pondok Pesantren Gontor, sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, polisi terus menyelidiki kasus tewasnya seorang ASN yang diduga merupakan saksi kunci kasus korupsi di Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga korban dibunuh sebelum dibakar dan dimutilasi. Teka-teki jasad ASN Bapenda Semarang yang ditemukan di kawasan pantai Marina Semarang hingga kini belum terungkap. Polda Jawa Tengah telah mengambil sampel DNA keluarga korban untuk dicocokkan dengan jasad yang ditemukan. Tes DNA ini dilakukan untuk memastikan identitas jenazah. Pasalnya jasad korban ditemukan dalam kondisi terbakar 100% dan tanpa kepala. Sebelumnya polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan memeriksa sejumlah kamera pengawas di jalur menuju lokasi penemuan jasad. Dari hasil penyelidikan sementara polisi menduga korban dibunuh sebelum akhirnya dibakar. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap alat bukti, yaitu berupa CCTV yang ada di beberapa tempat yang mengarah pada TKP. Kemudian yang ketiga, saat ini kita juga masih menunggu hasil tes DNA. Apakah memang mayat yang ditemukan? Kita sampaikan bahwa yang bersangkutan diduga dibunuh dulu sebelum dibakar. Jadi hasil sementara itu kita sampaikan bahwa yang bersangkutan diduga dibunuh terlebih dahulu sebelum dibakar.
Diketahui ASN Bapenda Semarang Iwan Budi Prasetyo menghilang sehari sebelum jadwal pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset pada 25 Agustus lalu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Brigadir Frilian Fitri Rosadi alias Brigadir FF menjalani sidang kode etik dugaan pelanggaran di kasus Brigadir Joshua hari ini. Sementara Barada Sadam yang mengintimidasi 2 wartawan saat meliput diberikan sanksi demosi. Proses persidangan kode etik terhadap sejumlah anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J terus berlanjut. Hari ini Komisi Kode Etik Polri menggelar persidangan terhadap Brigadir Frilian Fitri Rosadi alias Brigadir FF yang diduga melakukan pelanggaran etik karena ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus Brigadir J. Sidang etik Brigadir FF ini dimulai sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Brigadir FF telah menjadi saksi dalam persidangan Barada Sadam mantan sopir Ferdi Sambo. Barada Sadam diberikan sanksi demosi atau penurunan jabatan pada siang Senin kemarin. Hasil sidang Komisi Kode Etik Barada S. 1. Sanksi etika, perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Kemudian sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan tidak banding. Adapun pelanggaran Barada Sadam adalah mengintimidasi 2 wartawan. Barada Sadam disebut menghapus foto dan video di handphone wartawan saat meliput di rumah Ferdi Sambo. Dari Jakarta, Nade Valery, Auliansah dan Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Bribka Riki Rizal mengubah kesaksian terkait kematian Brigadir Joshua setelah bertemu dengan anak dan istrinya. Melalui kuasa hukumnya, Bribka RR menegaskan tidak ada dugaan pelecehan seksual di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Bribka RR, kini putar haluan dan tidak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo terkait penembakan Brigadir Joshua. Menurut kuasa hukum Bribka RR, Bribka Riki Rizal sempat menangis saat anak dan istrinya memintanya untuk berkata jujur terkait kematian Joshua. Herman mengungkapkan saat awal kasus mencuat, kliennya takut sehingga terbawa skenario Ferdi Sambo di mana narasi tewasnya Brigadir Joshua akibat baku tembak dengan Barada Eliezer. Bribka RR melalui kuasa hukumnya juga menegaskan tidak mengetahui ada pelecehan seksual di Magelang. Ya misalnya cerita apa ya, cerita di Magelang, kejadian apa yang di Magelang yang dia ketahui. Nah dia kalau dipertanyakan masalah pelecehan, dia tidak melihat dan tidak mengetahui, tidak ada orang yang menyampaikan. Baik oleh Kuat, khususnya Joshua mau naik melihat ibu, sementara ibu dalam kondisi menangis di atas menurut Susi. Dan si Joshua ditegur, kenapa kok turun naik? Nah, terus menghindar. Jadi kan menimbulkan kecurigaan. Apa pertengkaran apa antara Joshua dengan ibu atau dibalik itu kita nggak tahu. Saat ini Bribka RR masih mempertimbangkan menjadi justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sedangkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK akan mendalami lebih dulu informasi baru apa yang akan diberikan Bribka RR untuk pengungkapan pembunuhan Joshua sebelum menyetujui pengajuan menjadi justice kolaborator. Sementara itu, LPSK akan mengawal terus Baradae yang menjadi justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Baradae akan mendapat perlakuan khusus dan upaya untuk ringankan hukuman. Baradae yang kini berstatus sebagai justice kolaborator, kasus pembunuhan Brigadir Joshua masih dalam perlindungan LPSK. Baradae yang ditahan di Rutan Barreskrim Polri kondisinya aman dengan mendapat penjagaan 24 jam. LPSK juga memberi pendampingan spiritual untuk penguatan mental Baradae. LPSK tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar Baradae mendapat hak dan perlakuan khusus karena berstatus justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua.
Justice kolaborator memiliki hak agar berkas perkara dan penahanannya dipisahkan dengan terdakwa lain dan diperiksa paling akhir sebagai terdakwa di persidangan. Selain itu, koordinasi LPSK juga sebagai langkah untuk meringankan tuntutan hukum terhadap Barada Richard Eliezer. LPSK sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Itu dilakukan setelah kita terima informasi adanya pelimpahan berkas di awal ya, beberapa pekan lalu. LPSK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Nah tentu koordinasi yang dimaksud ini adalah menyamakan persepsi, menyamakan pandangan, apa hak-hak seseorang yang diposisikan sebagai GC. Tentu kita harap antara penyidik, kejaksaan dan LPSK bisa bersinergi dan untuk perlindungan, perlakuan khusus dan penghargaan terhadap. Pemerintah yang mulai resah dengan ulah Bjorka membentuk tim khusus menghadapi serangan hacker Bjorka dan menjaga kepercayaan publik. Kami akan membahas lengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.